Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wal a'immatil madin wal masyayikh al-mutaqaddimin wasyuhada was-shalihin والشهداء والصالحين وأهل طاعته أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرضين أما بعد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا ورسولا ربنا زدنا علما ورزقنا فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا وفقه أولادنا وذلنا لنا جميعا في دينك وعلمنا تأويلا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على ملة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Jamaah Masjid Al-Hidayah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali bersama berkumpul di masjid ini untuk bersama-sama mengkaji tafsir Marah Labid Nikashri Makna Quran Al-Majid. Insyaallah kita lanjutkan di dalam tafsir surat At-Taghabun ya. Jika sebelumnya kita sudah mengkaji ayat-ayat pertama yang menjelaskan tentang kemahasucian Allah Subhanahu wa taala, Maha Pencipta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yaumut taghabun ya, hari kiamat, hari manusia itu yaumul jam'i ya, dikumpulkan di semuanya di hari kiamat, kemudian dibangkitkan dan memberi balasan pada setiap makhluknya ya. Jika wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yukaffir 'an sayyi'atihi wa yadkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Yang beriman Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya, masukkan ke surga kekal selamanya. Tapi walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan balasan bagi orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat Allah, maksudnya ketika di dunia, yaitu ulaika ashabun nar, sebagai penduduk neraka. Juga khalidina fiha wa bi'sal masir. Dalam arti setiap kali Allah Subhanahu wa taala menjelaskan iki lho wong iman iku surga, itu biasanya dibarengi dengan penjelasan nek wong kafir niku nggih neraka. Jadi Allah Subhanahu wa taala biasanya itu menjelaskan seperti misal ada baik, ada buruk. Nah, kita lanjutkan wa atiullaha wa atiur rasul fa in tawallaitum fa innama ala rasulina balagul mubin. Wa atiu lan taatilah Allah ing Allah, wa atiu lan taatilah panjenengan sedaya ar-rasula ing rasul. Hawinul al-ma'asaib ala anfusikum wattabi'u al-awamir as-sadirah minallahi wa min rasul fima da'akum ilaihi. Jadi ringankanlah segala al-masaib, musibah atas diri kalian. Maksudnya dunia ini adalah ya hakikatnya ujian ya, musibah-musibah, rangkaian masalah. Maka
wattabi'u al-awamir as-shadirah minallah. Maka ikutilah al-awamir ing perintah-perintah as-shadirah kang sumbere minallah saking Gusti Allah wa minar rasul lan saking Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ati Allah wa ati Rasul. Mentaati Allah Subhanahu wa taala dan mentaati Rasul itu satu kesatuan. Jadi boten saged kita mentaati Allah, misal berpegang hanya pada Al-Qur'an. Terus ninggalake hadis, kan wonten ingkarus sunnah jamaah yang ingkari hadis Rasulullah. Ini boten saged. Karena apa? Karena Al-Qur'an dan sunnah niku saling menjelaskan. Misalnya perintah Gusti Allah tentang sholat, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Nah, di dalam Al-Qur'an perintah ini, tapi penjelasan secara detail bagaimana pelaksanaan sholat dari takbir sampai salam niku boten wonten teng Al-Qur'an. Nah niku dijelaskan teng hadise Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wa aqimus shalah, dirikanlah shalah. Maksudnya kadang Al-Qur'an itu perintahnya niku global, umum. Nah penjelasannya detail wonten teng Al-Qur'an. Niku hadis-hadis niku wonten ning misal kitab yang membahas tentang hadisul ahkam, ahadisul ahkam, itu misal kitab Bulughul Maram. Kemudian disyarahi Subul Salam, Nailul Autor. Ini kitab-kitab khusus tentang ahkam, tentang hukum. Wa atiullah wa atiur rasul, taatilah Allah, taatilah Rasul. Maksudnya dengan kita mentaati Allah dan Rasul, maka masalah-masalah itu akan terurai. Maksudnya ketika kita hidup kok naati Gusti Allah, misal perintah sholat dilakoni, perintah zakat dilakoni, orang mabuk, orang zina. Nah ini itu kan perintah dan larangan Allah dilakoni. Jadi urip iku aman. Orang nyolong, bahkan korupsi. Misalnya ini korupsi ini gila-gilaan. 74 emas. Sak bobote Pak Dwi luwih sithik, kurang sithik gitu. Nah ini piye gitu. Insyaallah. Lah niki nggih, wa atiullah wa atiur rasul. Iki nek urip iku dengan mentaati Gusti Allah lan Rasul, urip iku bakal kepenak. Fa in tawallaitum, maka lamun bangkang menyelisihi, fa innama ala rasulina al-balagul mubin. Maka sak temene perkara hanyalah ala rasulina balagul mubin, iku ing atase, maksud tugase rasul kami al balagul mubin, utawi menyampaikan, hanyalah menyampaikan yang nyata. Balag menyampaikan al mubin. Fa in a'radtum an ijabatir rasul fi ma da'akum ilaihi. Jika kalian menolak, mengingkari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma da'akum ilaihi, yang Rasulullah itu ngajak panjenengan sedaya untuk beriman, fala ba'sa alaihi idma alaihi, fala ba'sa alaihi, maka ora apa-apa, ora rugi kanggone Kanjeng Nabi. Kenapa? Idma alaihi illa tabligh adh-dhahir. Karena apa
atase Kanjeng Nabi, maksudnya tugasnya Kanjeng Nabi illa tabligh, kecuali untuk menyampaikan al-dhahir yang jelas. Waqad fa'ala dzalik. Lah, jadi ketika Rasulullah SAW dakwahi kaumnya, teng Mekah 13 tahun, terutama di Mekah ini kan disuruh beriman, meninggalkan berhala. Itu bukan perkara yang gampang. Banyak yang menolak, banyak yang membuli, mencaci, bahkan menganggap Rasulullah SAW itu sebagai orang gila. Awas, wong edan itu. Nah itu. Ya. Jadi ini memang sunahnya wong sing ngeru apik mesti dibuli. Wong edan. Dikatake penyihir. Awas tukang sihir itu, dukun itu. Nah, dukun itu. Mergane napa? Mereka menganggap dukun itu mergane memisahkan antara anak dan orang tuanya. Misal nalikane Ammar bin Yasir ya. Ammar bin Yasir masuk Islam, dia seorang pemuda ya. Tokoh masyarakat, maksudnya pemuda yang sangat hari ini yang menjadi idola. Nah, sampai ibu kan pas nalikane ngerti Islami Ammar terus nyumpahi, aku rak bakal mangan sampai mati wis masuk Islam. Nah, sampai seperti itu. Ya. Bahkan ketegasan Sayyidina Ammar itu kemudian mengatakan, wahai ibu, seandainya ibu itu punya 1000 nyawa, hilang satu, masih ada hilang satu, itu saya nggak akan meninggalkan agama ini. Jadi ini ketegasan seorang pemuda ketika sudah mendapatkan hidayah Allah SWT. Jadi dibully, dianggap gila, bahkan juga ya kadang disiksa. Itu Rasulullah SAW. Misal ketika sholat ya, itu dilempari kotoran unta, ya, dilempari kotoran unta. Bahkan juga pernah dicekik ya, oleh Rabi'ah sebenarnya. Itu dicekik sampai nggak bisa nafas, itu Kanjeng Nabi. Nah, bahkan juga direncanakan untuk dibunuh. Ya, direncanakan untuk dibunuh. Jadi sepakat masyarakat Quraisy ingin membunuh Rasulullah SAW. Maka disinilah kemudian Rasulullah keluar untuk hijrah. Maksudnya salah satu hal-hal faktor-faktor yang kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah seperti itu. Tapi Rasulullah tetap menyampaikan. Ya. Tapi Gusti Allah menyebutkan fa in tawallaitum, nak kowe dorak gelem iman, nek mboten purun ngikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap nyembah berhala, tetap dolimi sing lemah. Fa innama ala rasulina balagul mubin. Wis disampaike sing bener, dikon iman ya wis. Maka ya wis ora deh, maksudnya tugasnya Rasul mau menyampaikan. Adapun hidayah ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, menyampaikan al-balagul mubin niku hidayah irsyad. Menyampaikan, misal kita menyampaikan itu hidayah irsyad. Adapun nanti iku purun iman tah boten, itu adalah hidayah taufik dan itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Misal ngomong Mekah biyen, itu kan ibaratnya akeh dulure Kanjeng Nabi. Tapi malah sing iman misal saka njaba Bilal saka Afrika. Salman saking Persia. Jadi Persia saat ini itu Iran. Iran itu buatan Arab. Iran buatan Arab. Jadi luar jazirah Arab. Persia. Kemudian ada Suhaib dari
Ar-Rumi, itu Romawi. Ya. Kemudian ada juga yang dari Yaman. Ya. Masa banyak, hanya saja yang belum tercatat itu dari Indonesia itu belum ada ini. Sahabat Al-Jawi gitu. Itu dereng tercatat. Maksudnya dereng wonten. Ya. Lah malah sing dulur-dulure Kanjeng Nabi, misal Abu Lahab, ya, Abu Jahal, ibaratnya ini kan terus sak duluran, terus sak kabilah Quraisy. Malah boten iman, malah nantang dakwah Kanjeng Nabi. Ini menunjukkan bahwa hidayah niku kuasane Gusti Allah. Maka tugas Kanjeng Nabi mung nyampeake. Mbah gelem ta ora iku kuasane Gusti Allah. Maka nanti Kanjeng Nabi niku dakwah ning masyarakat Mekah. Seluruh kabilah diundang, termasuk kabilah piyambake, kabilah Quraisy. Maka yang paling nentang dakwah niku pertama niku adalah malah Abu Lahab, pamane Kanjeng Nabi. Maka beliau mengatakan taballaka ya Muhammad sairal yaum, celakalah engkau wahai Muhammad sepanjang hari. Alihada jama'tana, apakah kamu mengumpulkan kami itu hanya untuk ini, dengerin ceramahmu dan iman yang Gusti Allah, meninggalkan Tuhan-Tuhan kami. Maka disinilah kemudian Allah turunkan surat Tabbat yada abi lahabi wa tab, yang menjelaskan sing celaka ini kuwe Lahab. Ini maksudnya hidayah. Fa in tawallaitum fa innama ala rasulinal balagul mubin. Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Allahu utawi Allah la ilaha iku ora ana Tuhan babar blas. Jadi lahnya ini adalah la nafi. Ya. La nafi itu menafikan, menghilangkan segala. Ya. Misal la ilaha. Ya. Maka kenapa kok mansub? Karena nafi. Ya. La ilaha iku ora ana babar blas illahu kecuali hu, ya. Kecuali dia, ya. Jadi dalam Al-Quran ada ya la ilaha illa anta, la ilaha illa ana fa'budni. Nah ini la ilaha illa hu. Jadi tidak ada Tuhan yang maujud, yang hak untuk disembah illa huwa kecuali dia. Maksudnya adalah Allah. Allahu al-mustahiq, mustahiqu lil ma'budiyah. Jadi Allah niku sing paling berhak untuk disembah. La mustahiqan lil ma'budiyah yasihu ayyujada illa huwa. Jadi tidak ada yang berhak untuk disembah segala yang wujud ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang ada itu karena sudah ada ketika Allah bilang ada. Maksudnya ya kita itu manusia itu hakikatnya adalah wujud ketika Allah Subhanahu wa taala menentukan kita ada. Maksudnya Allah itu sudah menetapkan di Lauhul Mahfuz, ya. Di memerintah makhluk namanya Al-Qalam. Qalam itu pena. Ya. Diperintahkan untuk menulis segala sesuatu tentang alam semesta, ya, makhluknya. Nah, ini sebelum manusia ada itu sudah dituliskan itu. Ya, maka segala takdir makhluk itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kun fayakun, ya, maka adalah menjadi ada. Kun ada, fayakun maka menjadi ada. Jadi artinya kun fayakun itu adalah sabdane Gusti Allah, firman Gusti Allah, kun ada, jadilah.
fayakun, maka menjadi. Nah, maka kita ada karena ada yang mengadakan. Kita tercipta karena ada yang menciptakan. Ya. Kita bisa makan karena ada yang memberi makan. Itu la ilaha illahu. Ini jadi la ilaha illahu. Inilah inti dakwah Kanjeng Nabi. Tapi angel kanggo masyarakat nek sampun tergantung dengan Tuhan-Tuhan yang banyak. Kayak contohnya masyarakat Mekah saat itu sing wis yakin dengan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Nah, masalah yang disembah itu adalah Tuhan yang mereka ciptakan sendiri. Ya, patung waktu. Jadi ini masalahnya kan itu. Ya. Jadi ketika Rasulullah SAW mendakwakan la ilaha illallah, la ilaha illahu, itu angel untuk menerima, ya, angel untuk menerima. Karena logika mereka, ya, pikiran mereka, loh, wong aku iku nyembah atusan Tuhan, ngono isih ora dituruti kok. Lah apa meneh kok nyembahe mung siji. Ya, ini logika mereka seperti itu. Iku angel, salah satu yang membuat mereka angel. Nah, maka Gusti Allah ngendika, Allah la ilaha illa bahwa Allah itu tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah, ya, illahu kecuali yang baik, Gusti Allah. Kenapa? Allah itu yang menciptakan, Allah itu yang memberi rezeki, Allah itu yang segala-galanya. Nah, karena dialah yang menciptakan, maka pencipta ini yang wajib untuk kembali kepada yang tercipta ini, kembali kepada yang anut, ya, mengikuti yang menciptakan. Nah, ya misalnya robot-robot yang sekarang dicipta manusia, itu kan dia akan mengikuti perintah, ya kan, yang mencipta itu. Ya, gitu. Jadi Allah la ilaha illa wa jumlah la ilaha illahu khabar al-ism al-jalalah. Nah, tadi kita baca khabar. Wa 'ala Allah lan iku ing atase Gusti Allah, maksudnya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, falyatawakkal, maka hendaklah bertawakal, menggantungkan diri al-mukminuna sapa wong kang beriman. Fi kulli babin li annahu la maqsuda illa hu fa innal mu'min la ya'tamidu illa alaihi wa la yataqawwa illa bihi. Jadi wa 'alallahi falyatawakkal al-mu'minun. Jadi biasanya ini takdimu ma asluhu ta'khir itu biasanya diartikan hanyalah kepada Allah, wa 'alallahi, ya, hanyalah kepada Allah, falyatawakkalil mu'minun, bertawakal orang-orang yang beriman. Jadi tawakal niku berpasrah diri, ya. Menjadikan wakil, menjadikan pelindung, menjadikan segala-galanya bergantung itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu la maqsuda illahu, tidak ada yang dimaksud, ya, dituju illahu. Fa innal mu'min sak temene mukmin, iki keterangane Syekh Nawawi, la ya'tamidu illa alaihi, ora bergantung kejaba kepada Allah Subhanahu wa taala, wala yataqawwa, dan tidaklah dia merasa kuat, tidak menjadi kuat illa bihi, kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tawakal. Ini kita udah kaji hadis-hadis tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal wong mukmin. Jadi tawakal itu adalah kepasrahan totalitas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, makanya misal nalikane sahabat Kanjeng Nabi iku gadah kendaraan unta. Terus pas Arab nemoni Kanjeng Nabi, untamu mana? Ini parkir sana. Udah dicancang belum? Gitu. Belum. Saya tawakal kepada Allah. Ya bukan seperti itu. Maka Kanjeng Nabi ikilha wa tawakkal Allah. Ya dicancang, dikunci. Nah, baru tawakal kepada Allah. Nah itu ya. Kita misal punya motor, mobil, parkir, ya dikunci. Aja kuncinya dijarke nempel. Wah aku tawakal. Ayo buat tawakal iki berubah gitu. Jadi ikilha wa tawakkal 'ala Allah. Sami misal para Kanjeng Nabi nggih ngoten tiyang donga terus. Ngapa donga terus? Pengen kerja. Maksudnya pengen dapat uang. Makanya Kanjeng Nabi kemudian memberinya kampak. Ya, pisau. Ini carilah kayu. Kemudian jual. Maksudnya ini maka Sayyidina Umar juga begitu. Ketika melihat kok ibadah terus donga terus ben sugih ya. Nah ini piyambake ngendika innas sama la tumtiru dzahaban wala fiddatan. Langit iku ora bakal ngudani emas tah perak. Ini anak kerja. Nah ini maksudnya tawakal itu adalah juga seperti yang dicontohkan Sayyidah Maryam. Jadi Sayyidah Maryam nalikane menyendiri kholwat karena dituduh berbuat zina, ya mbak ini ku hamil nggih. Tapi tanpa suami, ya, takdir Gusti Allah. Makanya kemudian menjauh. Lah, nalikane tambah hamil tambah tua, itu kan semakin berat, apalagi sendirian. Maka Gusti Allah itu nyuruh wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Huzzi, goyangkanlah ilaiki ya. Bijid'in nakhlah, pohon kurma itu. Tusakin alaiki rutoban janiyya, maka akan berjatuhan pohon kurma-kurma yang sudah masak. Lah, bayangkan tetap disuruh usaha. Ya. Ibaratnya kurma itu lah kayak kalau di sini kan nggak ada misalnya pohon kelapa, diok ini orang bakal tiba. Ya. Tapi ini menunjukkan bahwa perlu ada usaha yang maksimal agar nanti buahnya itu bisa jatuh. Nah, barulah kita tawakal. Jadi ada proses usaha kemudian tawakal. Ya. Itu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'min. Nek wis usaha peng-pengan ya. Nah, itu baru tawakal Gusti Allah. Jadi maka ada namanya usaha tidak mengkhianati hasil. Ya, masa hasilnya itu nanti ya kita serahkan kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Oke, Kanjeng Nabi dakwah wis peng-pengan. Nah itu ya wis hasilnya nerima orake serahke ning Gusti Allah. Gitu. Jadi wala yataqawwa illa bihi. Jadi kita itu bisa memiliki kekuatan itu karena Allah Subhanahu wa taala bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lanjutkan ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ayat ini hampir sama seperti yang ayat sebelumnya itu surat Al-Munafiqun ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum ya. Jadi jangan melenakan kalian
harta kalian, anak istri kalian atau keluarga kalian. Nah, ini sama. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, sak temene dari istri-istri kalian, pasangan-pasangan kalian, wa auladikum lan anak-anak kalian, aduan, musuh, lakum itu kanggone panjenengan, aduan lakum, fahdharuhum, maka hati-hatilah hum kepada mereka, pada istri itu hati-hati, pada anak itu hati-hati. Wa in ta'fu wa tasfahu wa tagfiru, wa in ta'fu wa tasfahu wa tagfiru, tapi jika kamu minta maaf, tasfahu wa tagfiru, hampir sama ini. Fa innallaha ghafurur rahim, maka saat temen Allah ghafurun iku maha mengampun, rahim maha penyayang. Maksudnya apa niki? Ya. Qala Atha bin Yasar, kita kaji tafsirnya. Qala Atha bin Yasar, berkata Imam Atha bin Yasar, nazalat hadhil ayat fi Auf bin Malik Asy-Sya'i. Jadi ayat ini turun berkenaan pada Auf bin Malik al-Asy-Sya'i. Kana dza ahlin wa waladin, dia punya keluarga dan anak. Fa'arada ayyazwa fabakau ilaihi, piyambake pengen derek perang, fabakau ilaihi, tapi keluarganya udah nangisi. Warakkakuhu, jadi yus perembeh-perembeh rokok. Rokok itu merasa kasihan. Pokoknya wa qalu lahu ila man tad'una, panjenengan bakal ninggalke kami kepada siapa? Faraqa alaihim wa aqama fil balad wa tarakal ghazal. Jadi mergane do perembeh-perembeh, do mewek bojo anak bojone, akhirnya merasa kasihan. Wah, nek mati engko sing ngurusi sapa ya gitu. Ya. Akhirnya merasa kasihan, faraqa alaihim, kasihan pada anak istrinya kalau ditinggal. Wa aqama fil balad. Jadi akhirnya tetap orang melu, jadi ini orang melu, wataraka al-ghazwa, orang melu perang. Wasuila Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an hadhil ayat faqala haula'i rijalun min ahli Makkah aslamu. Tapi Ibnu Abbas juga mempunyai riwayat terkait turunnya ayat ini, sebab turunnya ayat ini, haula'i rijalun min ahli Makkah. Jadi ada penduduk Mekah, ya, aslamu, sudah masuk Islam. Waradu ayatu al-Madinah, pengen datang ke Madinah. Famana'ahum azwajum wa auladuhum. Tapi keluarga mereka, istri mereka, anak mereka ngaboti, ora usah ning Madinah, wis nang Mekah wae. Jadi pengen hijrah, sama-sama hijrah ke Makkah, tapi anak istri ini ngeboti, wis ora usah. Wa qalu lahum sabarna ala islamikum fala sabra lana ala firaqikum. Kami bisa sabar, Anda itu muslim, masa kita beda agama enggak apa-apa, kita bisa sabar. Tapi kami enggak sabar, enggak kuat kalau berpisah dengan kamu. Wah, kayak gitu. Jadi ini orang hijrah saat itu Masya Allah ujiannya berat sekali ya. Ada yang meninggalkan anak istri, ada yang meninggalkan hartanya. Ini sahabat-sahabat yang hijrah ini. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Misal kayak Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, dulu pendatang dari Romawi. Nah, datang ke Mekah, kerja, akhirnya kaya. Terus menemukan hidayah, masuk Islam. Nalikane ada perintah untuk hijrah, akhirnya dihijrah, tapi dihadang oleh orang-orang kafir Mekah. Akhirnya apa? Ya wis, panjenengan mau pengen hartaku, ya penting aku bisa lanjut hijrah, ninggalkan Mekah ini, ambil semua hartaku. Jadi ini Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ya. Jadi
hartanya ditinggalkan. Lah, ini kayak gini ngoten. Wes ora usah hijrah, aku gak iso hidup tanpa kamu. Nah itu. Jadi apa? Rayuan istri, rayuan anak, gitu. Aku sabar-sabar, iso urip meskipun beda agama misal. Tapi ra iso urip nek ndek kowe. Nek ora ndek tanpa seliramu. Nah, jadi ini akhirnya saya marai meleleh iku semangate. Jadi ini menurut Ibnu Abbas. Falan sabarna ala firaqikum fa ata'uhum. Maka mereka pun ya melu bojone. Wa taraku al hijrah. Ora sida hijrah. Falamma hajaru ba'da dzalika wa ra'aw al muhajirin al awwalin qad tafaqqahu fid din hammu ay yu'aqibu azwajahum wa auladahum. Jadi maka ketika teman-temannya kok sudah pada hijrah ya, hajaru ba'da dzalika wa ra'aw, maksudnya ketika itu melihat teman-temannya yang sudah hijrah itu udah semakin faqih masalah agama, sudah banyak belajar dari Rasulullah ya, hamu ayyu'aqibu azwajahum wa auladahum, maka akhirnya getun ini, jadi pengen memberi hukuman pada anak istrinya. Wa in lahaiku bihim fi daril hijrah lam yang yufiku alaihim wa lam yusibuhum bi khairin ya, fa nazala qauluhu ya. Tapi maksudnya saat itu tertahan, tapi tetap mereka hijrah ke Madinah. Lah ketika mereka hijrah ke Madinah, deloki ningali kanca-kancane sing wis hijrah biyen iku wis do pinter, wis akeh belajar dari Kanjeng Nabi, terus nyesal rodok gula. Akhirnya orang-orang tersebut kemudian nyumpahi, tak hukum ini anak bojoku. Gara-gara kayaknya aku terlambat hijrah. Nah, tak hukumnya apa? Ora tawehi nafkah. Ora tawehi nafkah. Mboten tak paringi nafkah. Dan walam yusibuhum bi khairin. Maka turunlah ayat ini. Wa in ta'fu wa in ta'fu. Ibadah iku wis kadung. Wa in ta'fu, tapi jika kamu memberi maaf andunu bihim dari dosa mereka atau kesalahan. Wa taswahu bitarki at-tasrif wa ta'bir. Ya. Wa taswahu, ini meninggalkan dendam itu, ya, perasaan dendam itu pada anak istri. Ya. Wa taghfiru, ya, dan meminta ampun, mengampuni, ya. Bi ifa'i ba'dama hajaru min Makkah ila Madinah fa innallaha yu'amilukum bimithli ma amiltum wa hadhil adawa innama hiya lil kufri wan nahyi anil islam wa innahum minal kuffar amma azwajuhum wa auladuhum al mu'minun fala yakununa aduwan lahum. Nah, ini jelas. Jadi anak istri jadi musuh itu tadi ketika mereka menghalang-halangi dari mentaati Allah Subhanahu wa taala. Apa berbuat apa dihalang-halangi. Tetapi saya Nawawi itu jelas lagi hadil adawa. Jadi wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum. Istri kalian, anak kalian itu musuh bagi kalian. Ya. Itu penjelasannya Syekh Nawawi adalah innama hiya lil kufri wan nahyi 'anil Islam. Jadi musuh istri dan anak itu menjadi musuh ketika mereka menghalangi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Tetapi maka amma azwajuhum wa auladuhumul mu'minun. Tetapi nek wong
istrine, anake ya wis iman, maka fala yakununa aduwan lahum. Maka mereka bukanlah musuh bagi suaminya. Nah, itu. Jadi pentingnya tafsir ini. Ya. Jadi kalau dibaca